Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita kali ini tentang saldo normal akun. Pemahaman kita tentang saldo normal akun itu menjadi penting ketika nanti akan mempraktekkan tentang tata buku berpasangan atau sistem akuntansi jurnal berpasangan, double entry bookkeeping. Itu menjadi penting karena kita harus bisa mengetahui bagaimana kalau itu akunnya itu bertambah atau berkurang. Nah, ini ada sebuah pola yang disepakati yang disebut dengan saldo normal dari sebuah akun. Jadi, rekan-rekan sekalian, yang dimaksud dengan saldo normal sebuah akun itu kita mengetahui, kita lihat ya, di mana dalam sebuah akun itu pasti akan ada kenaikan dan ada penurunan. Nah, kenaikan dan penurunan inilah yang kemudian akan menentukan saldonya ini termasuk saldo normal yang mana. Apakah di sisi sebelah debit atau di sisi sebelah kredit. Kalau kita lihat kemarin bahwasanya akun itu biasanya dibuat dalam bentuk akun T seperti ini. Ini adalah akun. Misalkan akun kas. Ya. Di sini sebelah kiri kita sebut sebagai debit, sebelah kanan adalah sebagai kredit. Sekarang misalkan ke belah debitnya itu jumlahnya adalah 1000, kemudian di sebelah kiri jumlahnya adalah 300. Kira-kira saldonya kita tahu di sini yang dimaksud dengan saldonya itu adalah 700.000. Pertanyaannya adalah 700.000, mohon maaf ya, 700. Pertanyaannya adalah nilai dari 700 ini itu terletak di sisi mana? Apakah di sisi debit ataukah di sisi kredit? Nah, kita akan tahu gimana letaknya posisi debit dan posisi kredit ini. Kita lihat di sini. Prinsip dasar dari akuntansi itu adalah balance atau seimbang antara sisi debit dan sisi kredit. Ini sesuai dengan dasar awal pertama kali tentang persamaan dasar akuntansi, di mana persamaan dasar akuntansi itu sebelah kanan dan sebelah kiri harus sama. Maka dalam akun itu pun sama. Di sini sisi debit sebesar 1000, sisi kredit sebesar 300.000. Maka supaya sama, maka selisih saldo 700 ini itu kita tempatkan di sisi kredit 700. Nah, sehingga kalau kita jumlah, sebelah debit adalah 1000, sebelah kredit adalah 1000. Maka terjadi balance. Nah, kalau begitu saldo normalnya dari kas ini apa? Debit atau kredit? Nah, saldo normalnya dari kas ini itu memang berkebalikan. Setiap akun nanti berkebalikan. Kalau seperti ini berarti saldo normalnya adalah dia adalah debit. Ya. Oke, jadi itu adalah pemahaman tentang saldo normal. Ya, sekarang kita lihat bagaimana sih penentuan dari saldo normal dari sebuah akun. Ya, jadi kita kembali lagi kepada prinsip dasar dari persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Di mana di sini ekuitas itu bisa kita turunkan menjadi modal dikurangi dengan prive ditambah dengan pendapatan dikurangi dengan beban. Ya. Oke, ini akan menjadi dasar kita. Dasarnya apa? Dalam menentukan saldo normal,
yaitu sisi sebelah kiri sini, itu selalu saldo normalnya adalah debit. Sedangkan sisi yang sebelah kanan, saldo normalnya adalah kredit. Artinya, kelompok aset ini, itu kalau kita gambarkan debit dan kredit seperti ini, maka kelompok aset itu ketika bertambah, itu adalah sisi debit. Berkurang adalah sisi sebelah kredit. Ya. Jadi di sini saldo normalnya adalah selalu debit dan sebelah kanan itu selalu kredit. Itu adalah cara kita memahami dari persamaan dasar akuntansi ini untuk bisa memahami saldo normal setiap akun. Jadi kalau begitu, kelompok aset ini kalau ada penambahan itu akan kita debit. Kalau misalkan terjadi pengurangan, berarti kita kredit. Nah, bagaimana untuk yang kelompok kewajiban sama ekuitas? Sama. Ini kita gambarkan seperti ini. Ini adalah kewajiban, maka sebelah kiri adalah debit, sebelah kanan adalah kredit. Ingat tadi, di sini persamaan dasar akuntansi di sini, kelompok dari kewajiban dan ekuitas ini, itu sisi kanan, itu saldo normalnya adalah kredit. Artinya, kalau bertambah itu di kredit, kalau berkurang itu di debit. Nah, begitu juga dengan sisi ekuitas. Itu ada sisi ekuitas sama, ada debit, ada kredit. Di sini saldo normalnya kalau kita lihat dari persamaan dasar akuntansinya di sini, maka dia masuk dalam kelompok sebelah kanan, yaitu saldo normal adalah kredit. Maka kelompok ekuitas ini kalau bertambah itu adalah di kredit, kalau berkurang itu di debit. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan pendapatan dan beban? Apakah ini mengikuti karakter dari ekuitas? Ya, ini mengikuti karakter ekuitas. Cuma kita lihat di sini ekuitas itu misalkan pendapatan itu adalah menambah ekuitas. Karena pendapatan menambah ekuitas, maka nanti kalau kita gambarkan ini adalah pendapatan. Karena pendapatan itu menambah ekuitas, ini ada debit, ada kredit, maka otomatis kelompok akun pendapatan ini itu karena menambah, ya, menambah. Dan kalau kita lihat tadi kelompok ekuitas itu kalau bertambah itu adalah di kredit. Maka pendapatan itu juga sama. Kalau bertambah itu berarti di kredit, berkurang di debit. Bagaimana dengan beban? Beban ini itu mengurangi ekuitas. Kalau mengurangi ekuitas berarti dia, ingat ya, ekuitas itu kalau berkurang itu di debit. Karena beban ini mengurangi ekuitas, maka kelompok beban itu menjadi beban, debit, sama kredit ini. Karena beban tadi itu mengurangi ekuitas, maka saldo normal dari beban itu adalah di sisi debit. Jadi kalau beban itu bertambah di debit, sedangkan kalau berkurang itu di kredit. Ya, begitu. Sedangkan sama juga bagaimana dengan prive. Prive ini itu sifatnya adalah mengurangi ekuitas. Ya, karena mengurangi ekuitas ini mirip seperti beban, maka kalau dia bertambah di debit, sedangkan kalau berkurang di kredit. Bagaimana kalau dengan modal? Modal ini menambah ekuitas. Karena modal ini menambah ekuitas, kita lihat ekuitas itu bertambah kalau di kredit. Maka modal ini juga sama. Modal ini sama dengan ekuitas. Kalau bertambah kita kredit, kalau berkurang itu di debit. Jadi rekan-rekan kesimpulannya untuk ekuitas ini nanti karena ada elemen modal, prive, pendapatan, sama beban, itu Anda lihat bagaimanakah hubungan elemen-elemen di bawah ekuitas itu menambah atau mengurangi. Kalau dia itu menambah ekuitas, berarti saldo normalnya adalah kredit. Kenapa kok kredit? Karena ekuitas itu saldo normal dari kredit kalau bertambah. Sedangkan
kalau elemen di dalam ekuitas itu adalah mengurangi ekuitas, maka kebalikannya, ekuitas itu berkurang kalau di debit. Sehingga otomatis karena dia mengurangi ekuitas, maka saldo normalnya adalah di debit. Sehingga maksudnya ketika beban itu bertambah, maka di debit. Kenapa beban bertambah itu di debit? Karena dia mengurangi ekuitas. Kalau mengurangi ekuitas, itu berarti harus di debit. Ya. Jadi itu gambaran tentang konsep dari persamaan dasar akuntansi yang kemudian kita turunkan menjadi saldo normal. Jadi dalam memahami saldo normal setiap akun itu tidak perlu dihafal, tapi cukup kita memahami logika di dalam persamaan dasar akuntansi. Jadi Anda lihat di persamaan dasar akuntansi tadi itu, kalau sebelah kiri itu adalah saldo normalnya kredit, artinya kalau bertambah itu kita debit, mohon maaf ya. Jadi sebelah kiri itu saldo normal adalah debit, kalau bertambah itu adalah di debit, sedangkan yang sebelah kanan itu saldo normal adalah kredit, artinya kalau bertambah itu di kredit. Nah, kita lihat nanti untuk elemen ekuitas itu Anda harus hati-hati apakah elemen ekuitas itu menambah ekuitas atau mengurangi ekuitas. Itu nanti akan mengikuti saldo normalnya mengikuti karakteristik. Kalau dia menambah berarti sama seperti ekuitas. Kalau ekuitas bertambah itu di kredit, maka juga sama, elemen itu juga akan di kredit. Sedangkan kalau elemen ekuitas itu adalah mengurangi ekuitas, maka itu akan di debit, sehingga saldo normalnya adalah di debit. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Nanti kita lihat bagaimana proses Anda mengaplikasikan dari transaksi, analisis transaksi dengan menggunakan saldo akun yang saldo normal akun yang ada. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.